Apa ini mayatnya? Mayat seorang perempuan berusia kisaran 25 tahun. Yang ditemukan di Danau Situ Resmi. Bunga ini lambang cinta yang tulus dan abadi. Lambang sebuah kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kayak cintaku ke kamu, Ras. Apa ini kamu, Ras? Udah sekian lama aku cari keberadaan jasad kamu. Apakah semua ini akan jadi akhir jawaban pencarian aku? Sekalipun aku nggak siap ngeliat kenyataan ini. Satria kenapa? Aku nggak apa-apa. Seperti yang pernah aku ceritain ke kamu. Sampai hari ini, aku belum berhasil menemukan jenazahnya Laras. Setiap aku dapat kabar ada penemuan jenazah wanita, khususnya di Danau Situ Resmi, dengan kisaran usia seperti Laras. Ciri-ciri fisik seperti Laras. Aku selalu menaruh harapan. Aku berharap itu jenazahnya Laras. Walaupun di satu sisi aku tahu, aku gak akan sanggup dan gak akan pernah bisa siap. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu masih berharap bisa menemukan jasadku. Ya bahkan aku nggak tahu sampai saat ini. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku harus senang atau sedih dengan penemuan jenazah ini. Di satu sisi aku senang. Aku senang karena ini bukan Laras. Dan mungkin aja Laras masih hidup di luar sana. Tapi di satu sisi, kalau ternyata Laras emang udah meninggal, aku sedih karena aku belum berhasil menemukan jenazahnya sampai saat ini. Menurut kamu, wajar gak sih? Aku sampai detik ini masih berharap Laras masih hidup di luar sana. Di malam sepi, Aku berharap dia hidup dan dia bisa kembali ke aku. tanpa bicara, hatiku terluka. Maaf kalau kepergianku memberikan luka sedalam itu, Sat. Kini Aku juga tersiksa dengan keadaan ini. kau berubah cepat, Maafin aku ya, Skar. namun Aku gak bisa nahan emosi aku. Aku jadi curhat sama kamu. Aku pamit ke kantor ya. Aku harus melakukan penyelidikan jenazah ini. Aku permisi. Bukannya Mas Satria sendiri ya yang bilang seperti kalau ikhlas itu adalah kata tertinggi dari mencintai seseorang. Emang berat banget, Mas, merelakan orang yang kita cintai. Tapi menggenggam erat seseorang yang gak akan pernah kembali. Itu sama aja seperti kita menggenggam erat pasir, Mas. Sekuat apapun kita berusaha, pasti akan lepas juga. mimpi yang pernah ku jaga hilang tak berarti. Iya udah Mas Satria. Silakan Mas Satria lanjutin aja pekerjaannya, Mas Satria. Ya, pasti. Aku rela melepasnya, bukan tetap di sini melihatmu bahagia. Kenapa Mas? Pintunya dikunci.
masa? Nggak bisa. Loh, kok kunci sih? Tolong! Padahal saya udah bilang loh mas ke petugas kamar jenazahnya. Ya Harusnya udah. dia nggak kunciin kita. Tenang ya, tenang. Sekarang coba kamu telepon. Hubungin siapapun yang ada di luar. Resepsionis, security, ataupun siapapun lah. Nanti mereka bisa nolongin kita. Loh, aneh banget sih. Mas saya tiba-tiba nggak ada sinyal. Loh, gimana sih kok kita jadi kekunci di sini? Tolong! Oh iya, aku juga lagi. Oh, siapapun yang ada di luar, tolong bukain dong. Tolong! Aduh, gara-gara kamu sih. Kamu tuh kelamaan tadi di sini. Kunci deh kita jadinya. Emang kamu yang salah kok. Bang aja cemen. Takut. Security! Rasain lu, gue cuma pengen ngetes. Ini si Sekar sama ayang bebnya bisa tahan berapa lama mereka berdua-berduaan. Udah dibilangin jangan pada akrab, deket-deket gitu. Masih juga usaha aja terus biar bisa ketemu. Berdua-duaan lagi. Itu kan bahaya buat Sekar. Ada yang kekunci di sini. Percuma kayaknya nggak ada orang. Mana panas banget lagi ruangannya. Ngambek, marah. Lagian, kenapa harus kekunci di kamar jenazah ya? Jangan takut. Ada aku di sini, aku bakal ngelindungin kamu. Iya. Jangan dilihat, jangan takut. Tenang aja. Paling itu cuman karena angin, makanya kainnya bisa jatuh. Aku ada di sini kok. Tenang, aku ada di sini. Ya, tapi lepas. Jangan takut, Sekar. Tenang. Apa juga yang takut sih? Apa sih? Dibilang saya udah biasa. Apa juga takut? Cemen banget sih. Ih. Sini. Mas Satria, kamu tuh pernah nggak sih mikir kalau ternyata orang terdekat kamu yang ikut andil di meninggalnya Laras? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Orang terdekat aku punya andil dalam meninggalnya Laras. Secara nggak langsung kamu mau bilang orang terdekat aku yang ngebunuh Laras. Maksud kamu mama aku? Sekarang dengar baik-baik ya. Mama aku emang nggak suka sama Laras. Bahkan dia nggak ngasih restu. Tapi untuk ngebunuh, aku yakin enggak. Dia nggak sekeji itu kok. Aku sadar Satria pasti akan tetap membela mamanya. Sekalipun mamanya terlibat atas kematianku. Saya kan cuma bilang, kalau. Paham nggak sih? Kenapa malah ketawa? Emang ada yang lucu? Ya lagi ngomongnya kalau. Wah. Hei, demen lu ya, terus aja lengket dua-duaan. Walah, ntar lu ngelanggar aturan, baru tahu. Wah, demen lu ya. Sekar. Wah, kesenengan lu ya. Sekarang kenapa ya? Setiap ngebahas Laras, ujungnya pasti ngambek. Aku juga gak ngerti sama jalan pikiran dia. Harusnya yang bete itu aku karena aku pacarnya Laras. Kenapa malah dia yang sewa? Jenny, aduh, kamu tuh kenapa sih? Hah? Lebay banget teriak-teriak kayak gitu segala.
Tahu gue ada orang galau tapi nontonnya film horor. Ini tuh pelarian gue, Bel. Gue sebel banget sama Bima. Katanya nggak bisa hidup tanpa gue. Dia malah nikah sama perempuan lain. Laki-laki sama aja. Bentar deh Jen, tapi benar-benar gue gak nyangka deh. Cewek sebadai lo, sehits lo, secantik lo, kok bisa ya dihianatin sama si Bima? Emangnya ya apa sih, cantik apa emang dia? Nih, lo lihat. Tuh, namanya Yaslin. What? Cewek modelan kayak gini? Ya ampun, dibanding lo sih jauh banget ya. Nih, gak ada apa-apanya. Gue sebel banget, Bel. Gue gak bakal dari mereka yang naik honeymoon. Lihat aja, gue bakal hancurin rumah tangganya. Gue dukung rencana lo 100%. Pokoknya rasa sakit hati lo tuh harus dibayar tuntas. Ya, sekarang gini, lo tau gak tempat honeymoon mereka itu di mana? Lo tau gak sih, dia itu honeymoon di tempat yang gue impi-impikan sama Bima. Sebel kan? Lo bayangin perasaan gue. It's my dream, Bel, my dream. Gimana kalau kita kesana aja? Sekalian lo ngerjain mereka dan sekalian juga gue mau ngajakin calon suami sama calon mertua gue kesana. Kalian holiday gitu lah, healing. Seriusan, Bel? Iya. Seriusan lo mau? Ya udah, kalau gitu ntar kita cocokin tanggal sama tanggal di mereka cek. Oke? Boleh? Ih, makasih. Sumpah lo bener-bener sahabat gue banget. Loh, Susi Sekar kok di sini nggak ikut ke aula? Kan ada pengumuman karyawan terbaik. Aku masih ada urus pasien ke lantai 2. Gak apa, nanti aku dengerin aja dari speaker rumah sakit. Oh ya udah. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan umumkan karyawan terbaik Rumah Sakit Citra Medika Tama, kebanggaan kita semua. Kira-kira siapa ya karyawan terbaik tahun ini? Jin, apaan sih muka lu ditekuk gitu? Cuci muka Gi. Lu ikutan lihat ada pengumuman dari rumah sakit. Karyawan terbaik tahun ini. Pasti lu yang menang. Aduh bang, saya itu nggak pernah beruntung, nggak pernah hoki. Kan yang saya dapat cuma sial aja terus. Sama saya nggak dapat restu, dipaksa nikah sama juragan. Bahkan saya meninggal aja masih sial bang. Orang pesimis begitu, dibilangin susah. Udah bang, nggak usah dibahas. Lagian saya juga masih banyak kerjaan. Gimana lu dah? Dan karyawan terbaik Rumah Sakit Citra Medika Tama tahun ini adalah Suster Sekar. Selamat kepada Suster Sekar. No, apa gue bilang? Makanya lu jadi orang tuh harus banyak bersyukur. Akhirnya saya bisa ngerasain dapat hadiah. Gimana? Gue lantai 2. Bener. Wow, ini juga deh tempatnya. Woi, Bel. Hai Jen. Akhirnya lo datang juga. Thanks ya. Tapi gue masih bete sih soalnya gue gak kesini sama calon suami gue dan calon mertua gue. Gak apa-apa lah. Kamar lo, nomor 7 ya. Ah, perfect. Terus gimana? Rencana lo selanjutnya? Lo tenang aja. Gue udah bikin rencana, gue bakal bikin honeymoon mereka berantakan kayak di neraka. Gue bakal tunjukin. Lihat aja. Oke. Halo guys, hari ini adalah hari pertama aku nge-vlog setelah aku menikah. Di sini pemandangannya bagus banget. Dan ini suami aku loh yang milihin. Nah, itu ada suami aku. Mas! Aku lagi bikin video buat mama kamu mau ngomong apa? Makasih ya, udah mau jadi istri aku dan ngerawat mama aku. Terima kasih kembali ya, Mas. Sayang, aku mau telepon dulu ya. Iya, Mas. Gak ada sinyal, cari sinyal dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya, karena suami aku lagi ada telepon. Di sini view-nya bagus banget.
Hari pertama aku di sini pasti bakal jadi hari yang sangat bahagia buat aku.